Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai tempat dan saluran distribusi pemasaran. Berikutnya, kami berkelompokkan anggota 5 orang, yakni pertama Ayana Bilal Lesmana dengan NIM 01, kemudian saya sendiri Pirjo Maulana dengan NIM 02, kemudian Mutiara Aziza dengan NIM 03, Rizal Tarik dengan NIM 04, dan Dila Wisti Nugraheni dengan NIM 06. Di sini pemasaran pertanian berarti kegiatan bisnis yang dimana menjual produk berupa komoditas pertanian sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya konsumen, dengan harapan konsumen akan puas dengan mengkonsumsi komoditas tersebut. Di sini pemasaran pertanian dapat mencangkup perpindahan barang atau produk pertanian dari produsen kepada konsumen akhir. Nah, baik itu input ataupun produk pertanian itu sendiri. Jadi, tujuan dari pemasaran ini yakni menjembatani suatu yang diinginkan produsen dan konsumen dalam melengkapi proses produksi. Kemudian akan dibacakan oleh Mutiara Aziza. Selanjutnya, dalam pemasaran pertanian dikenal perantara atau pelaku pemasaran. Yang pertama ada pedagang pengepul, yaitu membeli dari petani dalam jumlah kecil dijual lagi kepada pedagang besar atau pedagang pengecar. Yang kedua, penebas, yaitu membeli dari petani selagi produk masih di sawah atau bahkan masih dalam bentuk tanaman. Yang ketiga, penghijauan, yaitu membeli produk yang belum siap panen. Next. Ada 3 komponen pemasaran dalam agribisnis. Yang pertama, pasar agribisnis, yaitu di mana tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli komoditas pertanian. Sehingga dalam pasar ini bisa terjadi kesepakatan nilai, jumlah produk, spesifikasi produk, cara pengiriman, dan pembayaran. Yang kedua, pemasar agribisnis, yaitu seseorang yang mencari barang pertanian atau sebagai jasa perdagangan, di mana barang pertanian tersebut ditawarkan atau dipasarkan ke konsumen. Pemasar agribisnis dapat berfungsi sebagai pembeli atau penjual. Yang ketiga, pemasaran agribisnis, yaitu sejumlah kegiatan bisnis yang ditujukan untuk memberi kepuasan dari barang, komoditi, atau jasa perdagangan komoditas tersebut pada konsumen. Next. Tempat pemasaran. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis. Lokasi yang strategis merupakan lokasi yang ramai dilalui oleh banyak orang. Yang selanjutnya itu terdapat tempat pemasaran. Yang pertama itu ada pasar tradisional. Menurut Wicaksono 2011, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Yang selanjutnya itu ada pasar modern. Menurut Sinaga 2006, mengatakan bahwa pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern. Umumnya terdapat di kawasan perkotaan sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Pada umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas. Yang selanjutnya itu ada kelembagaan pemasaran. Yang pertama itu ada subterminal agribisnis. Yang kedua ada terminal agribisnis atau pasar induk. Yang ketiga ada pasar tani, pasar yang mendekati ke konsumen. Yang terakhir itu ada pasar lelang. Selanjutnya ada distribusi pemasaran. Distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kemudian ada macam-macam perantara pemasaran. Yang pertama ada pedagang besar, di mana pedagang besar ini memiliki kegiatan perdagangan yang dilakukan dalam skala besar dan tidak melayani penjualan eceran kepada konsumen akhir.
Yang kedua, ada perantara agen. Biasanya berspesialisasi dalam fungsi penjualan dan bertindak sebagai klien produsen atau perusahaan atas dasar komisi. Dan yang ketiga, ada pengecer, di mana pengecer menjual barang dan jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pembisnis mereka. Dan yang terakhir, ada agen pendukung. Agen pendukung ini biasanya berspesialisasi pada satu atau lebih dari fungsi pemasaran atas dasar bayaran perlayanan untuk membantu klien. Kemudian ada mata rantai saluran distribusi. Yang pertama ada saluran tingkat 0 atau zero level channel, di mana saluran tingkat 0 ini biasanya disebut dengan saluran langsung karena produsen mendistribusikan barang atau jasanya secara langsung ke konsumen tanpa perantara. Dan yang kedua ada saluran tingkat 1 atau one level channel, di mana dalam distribusi pemasarannya terdapat satu perantara. Dan yang kedua ada saluran tingkat 2 atau two level channel, di mana dalam pendistribusian ini terdapat dua perantara. Dan yang terakhir ada saluran tingkat banyak atau multi level channel. Saluran ini disebut dengan saluran bertingkat karena biasanya di antara pedagang besar dan pengecer terdapat pedagang pengepul yang terstruktur. Selanjutnya ada penggambaran dari mata rantai saluran distribusi. Yang pertama ada saluran tingkat 0. Di sini digambarkan bahwa produsen langsung menjual pada konsumen. Kemudian ada saluran tingkat 1. Di sini produsen menjual dulu pada pengecer, kemudian pengecer menjual pada konsumen. Yang selanjutnya saluran tingkat 2. Nah, di sini produsen menjual terlebih dahulu produknya pada grosir, kemudian grosir menjual kembali pada pengecer, dan yang selanjutnya pengecer menjual langsung ke konsumen. Kemudian yang terakhir ada saluran tingkat banyak. Di sini produsen menjual produknya pada grosir, kemudian grosir menjual pada pemborong, kemudian pemborong menjual pada pengecer, yang selanjutnya di tingkat akhirnya pengecer menjual pada konsumen. Kesimpulannya, tempat atau lokasi pemasaran merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual yang kemudian terjadi transaksi atau pertukaran barang, jasa, dan pemindahan kepemilikan. Nah, distribusi adalah aktivitas menjual dan mengirimkan produk dari produsen ke pelanggan. Berikut ada daftar pustaka yang menjadi acuan kami untuk mengerjakan tugas pemasaran ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.